Kita masuk pada hadis yang ke-37. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, sahabat Ibnu Abbas dan ayahnya yaitu sahabat Abbas, yang tak lain adalah paman Nabi. Sahabat Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, yarwi, yang meriwayatkan itu nabihi, pada sesuatu tersebut, an rabbihi, dari Tuhannya Nabi, yaitu dari Allah, alias niki hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala, maha berkah itu Allah, wa ta'ala, dan maha luhur itu Allah. Qala, berkata, itu Rasulullah SAW menceritakan perkataan Allah alias hadis qudsi. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati wassayyiat, menulis kebaikan-kebaikan, wassayyiat, dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan dzalika, kepada hal tersebut. Faman hamma, maka barang siapa hamma ay aroda, menghendaki, bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lantas dia tidak bisa mengamalkannya, melakukannya. Ada orang niat pengen ngelakoni kebaikan, tapi ternyata di tengah jalan nggak bisa mengamalkan karena ada sesuatu yang menghalangi. Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah menulis kebaikan tersebut di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna, alias seakan-akan dia telah melakukan kebaikan yang diniatkan tadi, sempurna ditulis tanpa kurang. Wa in hamma biha, dan jika orang tersebut menghendaki biha, dengan kebaikan tersebut, fa'amilaha, lantas dia bisa mengamalkan, katabahallah azza wa jalla indahu asyra hasanat, maka Allah menulis kebaikan satu tadi itu yang berhasil dilaksanakan. Kalau yang tadi kan niat tapi nggak berhasil melaksanakan, ada halangan. Kalau ini niat dan berhasil mengamalkan, maka ditulis oleh Allah berapa? Ditulis di sisi Allah asyra hasanat, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 lipatan, ila adhafin katsiratin, sampai lipatan-lipatan katsiratin yang banyak. Jadi di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperlakukan hambanya. Kalau ada hamba yang niat melakukan sesuatu ternyata gagal karena ada halangan atau lainnya, maka tetap niatnya itu ditulis seperti orang yang telah mengamalkan sesuatu atau kebaikan tadi. Nek niat kemudian berhasil dilaksanakan, maka bisa ditulis minimal kelipatan amal yang berhasil terlaksana, berhasil dilaksanakan, niku diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Itu minimal. Setiap kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bahkan bisa juga dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas 700 kebaikan. Ila at'afin katsirah, bahkan Nabi menyebutkan bisa juga lebih dari itu, bisa jutaan. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala pengen balas berapa terhadap hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Ini dalilnya. Setiap kebaikan, siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia 10 dari kebaikan yang sama. Jadi setiap satu amalan dibales 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah menjelaskan juga, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah itu bisa melipat gandakan pahala liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Minimal 10, tapi bisa berlipat ganda jadi 100, 700, 1000, 2000, bahkan jutaan pun bisa. Satu amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal 10 sampai kelipatan yang tidak ada yang tahu kelipatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak di Al-Qur'an juga Allah menyebutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, alias bantu fuqara, masakin, orang-orang yang membutuhkan, dibantu sama dia, itu seakan-akan ngutangi Gusti Allah. Maka orang yang semacam ini bisa dilipat gandakan bantuannya tadi itu, kebaikannya tadi itu, ad'afan katsirah, dilipat gandakan oleh Allah. Terserah Allah berapa kali lipatnya. Subhanallah, ini adalah termasuk rahmat dari Allah. Setiap hambanya yang beramal satu kebaikan tidak dibalas 1, tapi minimal 10, bahkan bisa berlipat-lipat tanpa ada batasan. Nah, kalau jenengan kan boten, ada orang ngasih kita kebaikan, contoh, nah misalkan buah atau nyumbang, wongnya dhisik tak catet nyumbang 100.000, nah setahun ya dibalekno 100.000, gitu. Atau mungkin ditambahi 150. Nah biasanya adatnya orang Jawa kan begitu, nyumbangnya sopo dicatet kabeh, anak sing nyumbang 500 sok dibalekno 500, nggak ada kelipatannya, ya balesnya podo, baliknya podo. Tapi kalau Allah ndak, Allah maha kaya, Allah maha agung, satu hambanya yang beramal satu kebaikan minimal dibales 10 kali lipat. Berarti nane wong sedekah 1 juta, minimal ditulis pahala seperti sedekah 10 juta, bahkan bisa dilipat gandakan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya lipat gandanya pahala itu tergantung pertama tempat itu berpengaruh. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis, beliau bersabda, fadlus sholati fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi sholatin wa fi masjidi alfu sholatin. Dalam riwayat lain, wa fi masjidi Baitul Maqdis khamsu mi'ati sholatin. Kata Rasulullah SAW, keutamaan sholat di Masjidil Haram di Mekah mengalahkan masjid-masjid yang lain, termasuk Masjid Nurul Qomar, ya masjid mana aja, itu sholat sekali di Masjidil Haram seperti orang sholat berapa? Mi'atu alfi sholatin, 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Qomar atau masjid-masjid yang lain. Ini Masjidil Haram soalnya tempatnya tempat Ka'bah, tempat mulia. Sholat di situ sekali koyok sholat ping 100.000 di masjid yang lain. Berarti kelipatan pahala itu tergantung satu tempat, pengaruh tempat itu berpengaruh. Jenengan sholat di rumah sama jenengan sholat datang ke masjid jamaah, ya beda pahalanya. Sama-sama duhur jamaah di rumah sama istrinya misalkan, sama yang jamaah di masjid, ya beda pahalanya. Ada pahala jalan ke masjid, ada pahala i'tikaf di masjid, dan seterusnya. Tergantung tempat itu bisa menjadikan kelipatan ganda pahala yang berbeda-beda. Kalau sholat di Masjid Nabawi, di masjidku kata Nabi, itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Sholat di Masjid Nabawi sekali koyok sholat 1000 kali di Masjid Nurul Qomar atau masjid-masjid yang lain. Istimewaan Masjid Nabawi Madinah. Nah, ijik napa niku ijik istimewa Ka'bah, Masjidil Haram, karena memang situ kiblatnya umat Islam kan Ka'bah.
Kalau sholat di Masjidil Aqsa seperti sholat khomsumi'ati sholatin, kayak orang sholat 500 kali kelipatannya niku. Jenengan nek saged piknik ke Masjidil Aqsa Palestina sana, jenengan sholat di Masjidil Aqsa sekali itu koyok sholat di Nurul Qomar 500 kali. Tapi paling hebat tadi yang di Mekah itu Masjidil Haram itu luar biasa, kelipatannya bisa 100.000 kali. Satu sholat seperti sholat 100.000 kali. Makanya nek haji atau umroh, maka jangan sampai tidak sholat maktubah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jangan sampai sholatnya ikutan hotel, sholat 5 waktu malah neng hotel. Nih, kadang ada seperti itu, 5 waktu sholatnya neng hotel, males pengen masjid. Wah, kabutan gawan nih rupanya. Mumpung di Masjid Nabawi dekat, mumpung di Masjidil Haram dekat ketika haji atau umroh, usahakan setiap sholat harus ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, karena kemuliaan tempat bisa berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor waktu, kemuliaan waktu, akhirnya pahala bisa bertambah dan berkali lipat. Contoh waktu Ramadan gitu, niku sholat sunnah dikasih pahala wajib. Subhanallah, sunnah jadi wajib, sing wajib dilipat gandakan 70. Itu faktor apa itu? Faktor ada waktu yang mulia, yaitu Ramadan. Sama kayak orang puasa Arafah, niku kan puasa 1 hari seperti orang yang menghapus dosa, pahalanya puasa itu bisa menghapus dosa 2 tahun kalau Arafah itu. Kalau Asyura 1 tahun. Dulu itu ada seorang sahabat Rasulullah masuk Islam di depan Nabi, kemudian dia pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya, lama tidak jumpa sama Nabi. Pas ketemu Nabi, maka orang ini, satu sahabat ini mengatakan sama Nabi, Nabi kayak nggak kenal gitu, kayak nggak kenal. Maka orang ini pun ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, alam ta'rifni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jenengan nggak kenal saya? Maka Nabi menjawab, man anta, siapa kamu emang? Kamu ini siapa? Saya kayaknya lagi jumpa ini, kalau bahasa sekarang itu. Maka orang itu mengatakan, anar rajul alladzi ji'tuka al-amal madi wa aslamtu wa raja'tu. Wahai Rasulullah, aku ini adalah orang yang tahun kemarin masuk Islam, setahun yang lalu aku ketemu engkau wahai Nabi. Aku masuk Islam setahun yang lalu, setelah itu aku pulang nggak pernah jumpa dengan engkau wahai Nabi. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, qad taghayyara haluk. Loh, kamu orang yang tahun kemarin itu masuk Islam? Iya wahai Nabi. Baru Rasulullah, loh, wajahmu sudah berubah sekarang, wajahmu sudah berubah. Maka orang tersebut mengatakan, iya wahai Nabi, aku ini tiap hari puasa, setahun puasa terus, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha, ini kan haram untuk berpuasa. Dan sama hari Tasyrik 10, 11, 11, 12, 13. Nah, 5 hari ini haram berpuasa dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13. Nah, Idul Adha. Wahai Nabi, aku ini puasa terus setiap hari. Maka Rasulullah melihat itu, ini orang sudah berubah kurus, berubah wajahnya sampai nggak kenal Nabi. Beda kamu, dulu setahun kamu wajahmu nggak kayak gini. Ternyata kakek poso. Akhirnya disuruh sama Nabi, disuruh sama beliau, jangan puasa tiap hari. Kalau kamu pengen puasa Senin Kemis. Itu fadilahnya kayak orang berpuasa setiap hari. Atau puasa Dawud, poso sedino, buka 1 hari, sehingga kamu nggak terlalu berat, badanmu ini nggak terlalu berat untuk melaksanakan ibadah itu. Puasa disuruh oleh Nabi, puasa di hari-hari tertentu agar tidak ngurangi pahalanya dia seperti puasa Syamud Dahr, yaitu puasa Dawud dan lain-lain. Di situ menunjukkan bahwasanya hari atau masa itu bisa melipat gandakan dari pahala puasa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan. Ini faktor kedua. Intinya ada waktu-waktu mulia seperti Ramadan dan lainnya, itu kalau kita ibadah kita dilipat gandakan otomatis karena kemuliaan waktu tersebut. Kemudian yang ketiga,
Selain faktor tempat, faktor waktu, ada faktor dilipat gandanya amal itu. Yang ketiga adalah faktor orangnya. Nek wong niki ikhlasnya tambah nemen, hatinya bersih, ikhlas, hatinya ini dia benar-benar bersih, terus dia ikhlas, niatnya benar dan terus-terusnya, maka kelipatan pahalanya bisa lebih dari yang lain. Atau orang ini orang soleh, maka kelipatan pahalanya bisa lebih dari orang biasa. Atau orang ini orang yang alim, orang yang berilmu, para ulama yang soleh, itu kelipatan pahalanya juga bisa lebih dari orang biasa, karena faktor dia soleh, kalau faktor dia alim dan seterusnya, itu berpengaruh. Bahkan dalam riwayat disebutkan oleh Nabi SAW, rok'atun min alimin khairun min alfi rok'atin min jahilin. Satu rakaat dari orang yang berilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu, orang biasa. Makanya beda, wong alim duwe ilmu, atau kalau kita nggak jadi orang alim, orang yang sergap ngaji, muta'alim, orang yang sergap ngaji, golek ilmu, hadir di majelis semacam ini, itu pahala ibadahnya dilipat gandakan lebih dari orang yang nggak punya ilmu atau orang yang nggak pernah ngaji. Itu beda. Orang yang semakin tambah ilmunya, wawasan agamanya semakin tambah, itu hitungan pahalanya beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyebutkan dengan jelas, satu rakaat orang yang alim, kiai, ulama, tapi sing soleh, ulama sing tenang, nah, itu satu rakaatnya lebih utama daripada 1000 rakaat kita orang yang orang biasa. Wong alim niku beda ternyata. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu itu susah payah. Dia bisa jadi orang alim itu nggak instan, moro-moro langsung kayak di aplikasi diinstal stet jadi alim, enggak. Orang alim itu cari ilmunya bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa sekian puluh tahun. Dan itu pun orang yang cari ilmu sekian puluh tahun itu nggak semuanya jadi alim, kadang ada yang gagal. Mondok sudah lama tapi gagal, nggak jadi orang alim, alias dia nggak bisa baca kitab, dia nggak bisa seperti orang-orang alim. Kan ada, semua santri yang mondok nggak semuanya jadi ulama, Nah itu prosesnya panjang. Karena itu Allah juga menghargai di dalam Al-Quran itu jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat derajat orang yang alim dari segenap orang-orang yang beriman, itu derajatnya orang alim diangkat lebih dari mereka orang-orang biasa yang termasuk dari orang-orang yang beriman. Orang beriman biasa sama orang beriman yang punya ilmu, orang alim, kiai, ulama yang soleh, niku beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama lah, kayak urusan duniawi juga sama kan. Orang itu kalau lebih alim ilmu duniawinya, titelnya lebih tinggi, otomatis jabatannya yang akan dia duduki ya lebih tinggi dari yang nggak punya titel. Kan iya. Gitu, semakin dia tinggi pendidikannya, profesor dan lain-lain, ya tentunya beda sama orang yang nggak punya titel. Pas ngelamar kerja, tempatnya, posisinya ya jelas beda, karena ini berilmu, yang ini nggak punya ilmu. Itu wajar. Urusan duniawi pun sama, ada perbedaannya. Begitu juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini berarti ada faktor orang itu bisa mempengaruhi kelipatan pahalanya masing-masing sesuai kesolehannya. Nek tambah soleh atau tambah alim, maka ibadah satu kali yang ia lakukan, bahkan Nabi nyebut dengan jelas, sholat sekali orang alim itu lebih utama daripada 1000 kali. Nah, dia dalam hadis ketika Nabi Dawud itu diceritakan, ketika Nabi Dawud itu melihat mizan yang begitu besar, mizan itu timbangan akhirat, itu satu neraca, satu tempatnya itu ketika diperlihatkan itu memenuhi langit dan bumi. Bahkan disebutkan langit bumi ini andaikan ditaruh di timbangan akhirat al-mizan itu amblong. Nabi Dawud minta diperlihatkan, langsung pingsan beliau, saking gede nih. Beliau sampai setelah siuman beliau ngomong, ya Rob, man yakdir ala mil'i kiffati hada. Wahai Allah, siapa yang mampu punya amalan sebesar timbangan mizan ini? Timbangan kok segitu besarnya? Maka kata Allah apa? Malaktu ya Dawud idza raditu abdi bitamrotin wahidah, kama qala ta'ala. Wahai Dawud,
Satu amalan orang yang sudah mendapatkan ridhoku, jangankan amalan yang besar, dia sedekah satu kurma itu loh, pahalanya tak lipat gandakan, bisa memenuhi timbangan mizan ini. Subhanallah. Orang itu kalau semakin soleh, dapat ridho Allah, amalannya kecil tapi di sisi Allah dilipat gandakan. Bahkan mizan timbangan akhirat bisa penuh dengan sedekah kurmanya yang cuma 1 butir. Apalagi kok 2 butir, apalagi kok 10 butir, apalagi kok sekilo, apalagi kok sasak. Ini tergantung orangnya berarti kan. Berarti orang itu kalau semakin soleh, istiqomah, nilai ibadahnya dilipat gandakan, kelipatan yang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal lipat ganda 10. Tapi nak semakin soleh, semakin alim, maka kelipat gandanya bisa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 1 kurma bisa memenuhi timbangan mizan. Subhanallah, betapa maha murahnya, maha kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. 1 amalan nggak dibalas 1 tapi dilipat gandakan. Ini sesuai orangnya. Jadi 3 tadi itu apa? Pertama karena tempat, kedua karena waktu, ketiga karena kesolehan orangnya atau kedekatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu monggo kita jadi hamba-hamba Allah yang semakin soleh sehingga ibadah kita kelipatan gandanya itu dilipat gandakan pahala lebih dari orang-orang yang biasa. Yang terakhir, kelipatan pahala itu bisa juga dikarenakan bentuk dari perbuatan, bentuk dari amalan. Contoh sing gampang, amalan ngeten iki, kita duduk kayak gini di majelis ilmu ini kan terhitung ibadah. Bahkan banyak hadis Nabi yang menyebutkan, yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, kita duduk di sini ini lebih utama daripada kita ibadah 1000 tahun, sebagaimana di kitab Ruhul Bayan itu disebutkan, yang sudah pernah kita jelaskan juga. Julusuka sa'atan inda halqatin yadhkurunallah khairun min ibadati alfi sanah. Dudukmu sebentar di perkumpulan yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, atau perkumpulan yang di situ ada ilmu Nabi Muhammad yang mengingatkan kita ajaran Allah, mengingatkan kita kepada Allah, maka dudukmu tersebut, kata Nabi, sebentar itu khairun min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah, duduknya kita kayak gini di majelis ilmu sebentar, kalau diterima oleh Allah, dan insya Allah semoga diterima oleh Allah, itu tercatat sebagai orang yang ibadah 1000 tahun. Maka beruntung sekali kalau kita jadi orang yang bisa rutin punya waktu untuk hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Alhamdulillah. Begitu juga ada hadis-hadis yang lain, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan perbuatan amalan itu, bentuk amalan itu juga bisa mempengaruhi kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita seperti ini kayak orang lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita dari masjid maghrib pulang ke rumah, kemudian sholat 1000 rakaat, kemudian menjenguk 1000 orang yang sakit, kemudian menghadiri 1000 jenazah. 3000 itu kalah masih dibanding kita duduk di majelis ilmu. Duduknya kita di majelis ilmunya Nabi Muhammad semacam ini lebih utama dari 3000 amalan itu. Subhanallah, duduk sebentar tok di majelis ilmu tapi pahalanya koyok wong wis beramal sekian tahun. Coba jenengan bayangno, wong melu hadir jenazah sampai 1000 jenazah, itu membutuhkan berapa waktu? Orang menjenguk 1000 orang sakit itu membutuhkan berapa waktu, berapa biaya? Orang sholat 1000 rakaat membutuhkan berapa waktu? Mau sholat Ramadan itu tarawih mawon pinten? Nak sing 8 kali 30 berapa itu? Kalau yang 21 kali kalau yang tarawihnya 20 atau berapa niku kali 30 baru berapa? 600-an. Enggak ada 1000 sebulan Ramadan itu kita sholat. Nah, subhanallah, duduknya kita di majelis ilmu, bentuk amalan seperti ini itu seperti ibadah melampaui ibadah-ibadah sunnah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi bentuk amalan itu bisa melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk ada juga ketika para sahabat itu haji. Ketika para sahabat haji niku kan apa? Haji niku kan nyukur rambut. Haji atau umroh itu kan ada nyukur rambut, itu termasuk salah satu rukunnya atau yang harus dilakukan. Rukun apa kewajiban itu. Nah, di situ ketika
sahabat dan Nabi itu mencukur rambut, maka Nabi saat itu berdoa, Allahummarham muhallikin. Maka para sahabat menjawab wal muqassirin. Nabi itu berdoa, ya Allah rahmati orang yang tahlik itu gundul, cukurnya gundul, pelonos. Rahmati orang yang cukur gundul ya Allah. Pas haji atau umroh ini. Maka saat pas ini riwayat pas haji atau umroh ini. Kemudian sahabat-sahabat yang di dekat Nabi wal muqassirin, begitu juga rahmati, doakan wahai Nabi agar dapat rahmat, yaitu orang-orang yang cuman cukur sebagian, enggak gundul. Maka Nabi berdoa lagi, Allahummarham al-muhallikin. Kedua sama doanya Nabi, ya Allah beri rahmat orang yang cukur gundul. Sahabat jawab, yang cuman potong Nabi, enggak gundul Nabi, doakan juga dapat rahmat wahai Nabi. Maka baru yang ketiga Rasulullah mendoakan Allahummarham al-muqassirin. Ya Allah rahmati orang-orang yang enggak cukur gundul, alias cukur sebagian daripada rambutnya. Dari situ menunjukkan orang yang cukur gundul ketika umrah atau haji lebih utama, 2 kali dapat doanya Nabi. Perbuatan mencukur gundul itu lebih utama, lebih afdol, dapat 2 kali doa dari Nabi. Sedangkan yang nggak mau gundul ya nggak apa-apa, sah haji umrohnya, dicukur sidik pun sah, tapi dapat 1 doa dari Nabi. Menunjukkan haji umrohnya itu bisa berbeda pahalanya. Karena apa? Bentuk dari amal atau perbuatan. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, Allah itu kalau ngasih pahala minimal 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kelipatan-kelipatannya bisa 700, bisa bahkan 1 juta dan lain-lain. Itu tergantung 4 hal ini tadi. Pertama tergantung tempat, kedua tergantung waktu, Ramadan dan lain-lain, itu bisa berlipat ganda amalan kita. Kemudian yang ketiga tergantung kedekatan orang tersebut sama Allah, kesolehannya, semakin dekat sama Allah semakin nilai pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang keempat tergantung bentuk dari amal ibadahnya tadi itu, bentuk dari perbuatan yang dia lakukan itu juga berpengaruh. Cukur gundul berpengaruh, pahalanya lebih berlipat ganda daripada yang tidak gundul. Hadir majlis juga sama, pahalanya berlipat ganda daripada yang sholat di rumah tapi nggak mau hadir majlis. Karena itu dibagi itu waktunya semuanya ya, agar kita benar-benar jadi orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, bukan hanya 10 kali lipat, tapi berusahalah kita jadi orang yang kelipatannya tuh lebih dari 10. So syukur-syukur jadi 1 juta kali lipat, sekali amal dilipat gandakan 1 juta. Kalau kita semakin jadi orang yang soleh, kita perhatian sama tempat-tempat mulia dan seterusnya, insya Allah maka kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul kelak di akhirat beruntung dapat pahala yang berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Di antara amalan ini terakhir, amalan ada dikrusuk. Dikrusuk itu diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang baca ini, man dakhala suq faqala bi sautin murtafi. Orang masuk pasar kemudian dia baca ini dengan suara keras. Yes, maksudnya suaranya metu, nggih. Dengan suara keras, maka dia diberi 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, ditinggikan 1 juta derajatnya. Dapat 3 juta ini. Membaca sekali dapat 3 juta dari Allah. Apa itu bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku zikir pasar, zikir ketika dalam pasar itu dianjurkan oleh Rasulullah, dapat 3 juta. Bahkan disebutkan sahabat Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah dan Muhammad bin Wasi' serta banyak ulama, mereka itu kadang ke pasar nggak belanja nggak apa-apa, cuman keliling baca ini tok, dari pintu pasar sini keliling metu sampai sana. Duh, wahai para imam, kalian ini masuk pasar nggak beli apa-apa, ya cuman ngamalkan ini dan dapat 3 juta. 1 juta kebaikan, 1 juta kejelekan dihapus, 1 juta derajat dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu amalan yang ringan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampun apal mboten? Ya niki sing senengane ning pasar maca ini walaupun sekali. Wes masya Allah dapat 3 juta kebaikan. Ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibaca niku nggih.
nek mboten apal ya wis nasib wis. Atau nanti bisa dilihat di tayangan ini kan direkam terus, itu kita taruh di channel kita MHTV, itu ada, nanti kita tulis anunya Arabnya biar bisa diamalkan. Semoga ini semua menjadikan tambahan untuk tambahan amal ibadah untuk kita semua, dan kita semoga menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afa minkum.